Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan adzim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum li ahli wa ala khairu li ahlihi. Alhamdulillah Bapak Ibu dinten ya sahabat ngaji unggal dinten. Hari ini saya berada dalam keadaan hidup, sehat walafiat dan mudah-mudahan bahagia, istiqamah berjamaah untuk sama-sama membaca Al-Qur'an. Di depan saya sudah hadir Teis dari Bandung bersama keluarga, Kang Ahmad juga dari Bandung bersama keluarga. Alhamdulillah hari ini masih di suasana tasyrik, insya Allah tidak sedang saum. Sehingga saya mengajak untuk mari menikmati segelas air madu dicampur dengan susu dan kopi serta purwaceng dari daerah sebelah timur sedikit dari Pegunungan Dieng. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Kang Ahmad dileut bami panas ulah ditiupan simpen heula sakedap. Baik. Hari ini di awal saya membaca 3 rangkaian ayat dari Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat pertama, surat Ali Imran ayat 102, dan surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kemudian ada 4 rangkaian hadis Nabi tentang bagaimana hidup ini bermanfaat, bagaimana memanfaatkan umur, bagaimana berbuat baik yang sebaik-baiknya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Tentunya dengan satu harapan bahwa kita akan makin hari makin meningkat kualitas amal ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas ilmu kita, dan pada saatnya kita hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kualitas ibadah kita juga meningkat, dan pada saatnya tentunya kita berharap kualitas kondisi kolbu kita makin meningkat menjadi orang yang diberikan kualitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang yang mutmainnah. Mana kita paham yang namanya mutmainnah ini adalah tahapan dari sebuah kualitas atau karakter dari nafsu manusia. Yang paling bawah, yang paling tidak baik adalah yang namanya nafsu ammarah bisyu'i, yang cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Yang kedua ada yang lawamah, yang kadang-kadang galau, pelin-pelan, bingung, ya kadang iman, kadang enggak, kadang edan, kadang eling, kadang euwah, kadang gingsir. Kemudian yang berikutnya adalah yang mulhimah, yang cenderung kepada hal yang baik dan juga kadang juga melakukan yang tidak baik. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang level yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan indah, yaitu nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kualitas kemanusiaan
bagi orang awam dan selain para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul disebutnya kualitasnya adalah kualitas nafs yang kamilah. Dan kita ingin ketika menjadi manusia ini mencontoh para nabi dan rasul sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, suri-suri teladan dari para nabi dan rasul, dan untuk itu tentunya kita berharap ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu dirangkum dalam satu rangkaian ayat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah, orang yang tenang kalbunya, orang yang tentram kalbunya, yang selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapatkan ujian, selalu sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan senantiasa ikhlas mengambakkan diri kepada Allah. Kemudian dia bersilaturahim kapanpun dimanapun dengan siapapun dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta kapabilitas masing-masing serta memanfaatkan media yang tersedia secara arif dan bijak sana, baik dalam menerima informasi ataupun dalam menyebar informasi. Kemudian orang yang mutmainnah ini disuruh oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, radiyatan mardiyah. Ini orang yang memiliki kualitas ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Jadi mutmainnah, radiyah, mardiyah ada dalam satu ayat. Nah, kepada yang mutmainnah, radiyah, mardiyah ini maka dipanggil dengan fadkhuli fi ibadi. Kumpul, bergabunglah dengan orang-orang yang menjadi abdiku, menjadi ahli-ahli ibadah kepadaku, kata Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk bisa seperti itu, tentunya Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk dan pedoman, yaitu asy-syiratal mustaqim. Untuk menjadikan manusia itu selamat, maka diberikan asy-syiratal mustaqim. Apa itu asy-syiratal mustaqim? Al-Quran. Apa itu asy-syiratal mustaqim? Islam. Apa itu asy-syiratal mustaqim? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan asy-syiratal mustaqim, katakan kepada diri kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, pada saat seperti itulah maka kita bertanya juga bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan asy-syiratal mustaqim, kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berada dalam ridha Allah. Ternyata cuma satu kata yang ada dalam benak kita yang harus menjadi tumpuan pandang kita, yang harus menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita, mengintegrasikan seluruh yang ada untuk menjadi tetap dalam istiqomah dalam ajaran Islam, istiqomah menjadi penyembah Allah, ikhlas mengharapkan kepada Allah, istiqomah mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang terbuka karena kita sudah diberi bekalnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diberikan bekalnya, fujur dan takwa ke dalam diri. Tinggal pilih mau yang mana yang kita pakai. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pedomannya, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, mulianya manusia di sisi Allah adalah karena takwanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan juga karena hartanya, ataupun bukan karena nasabnya, atau bukan karena keindahan-keindahan duniawi lainnya, tapi karena ketakwaannya. Apa itu ketakwaan? Nah, ini yang penting. Atiullah wa atiur Rasul. Ya, ketakwaan itu adalah taatan kita kepada Allah dan Rasul, dan tentunya di dalamnya kita juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama, dan di dalamnya pasti ada pemerintah, di dalamnya pasti akan ada yang membimbing, pemimpin di antara kami, wa ulil amri minkum. Nah, dan kita diminta juga untuk taat kepada ulil amri minkum, kepada pemerintah yang ada di sekitarnya. Kenapa? Mereka yang akan memberikan bimbingan kepada kita. Tentunya selagi masih dalam keadaan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menganiaya orang lain, tidak zalim, dan tidak berbuat sesuatu yang akan menghancurkan atau membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi pedomannya sangat sederhana.
Bagaimana bisa seperti itu? Nah, Allah memberikan juga pedoman kepada kita di surat An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu sangat dekat membimbing kita semua, dan untuk bisa mendapatkan bimbingan Allah yang sangat dekat itu adalah kita diminta untuk ittaqullah. Nah, untuk bertakwa kepada Allah. Takwa yang seperti apa? Haqqa tuqatih, dalam keadaan yang benar-benar takwa. Nah, dan kita diminta ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, makanya kita lurus dalam praktekan kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warjukni fahma. Itulah cerminan kita itu bahagia, cerminan kita itu istiqomah, cerminan kita itu suka berjamaah, dan cerminan bahwa kita itu mengilmui Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian menikmati Al-Quran, dan pada saatnya kita menyebarluaskan Al-Quran. Ulil haq walau kana murro. Katakan kebenaran meskipun pahit. Itu ajaran dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu pasti ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak suka, kepada orang-orang yang benci, kepada orang-orang yang magdub dan dolin, Al-Quran pasti tidak akan disuka. Akhlak Nabi pasti tidak akan disuka. Allah juga malah oleh mereka dianggap ada dua, ada tiga, dan ada anaknya, ada bapaknya. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah tekad kita. Jadi ketika kita ngaji, bahagia, istiqomah, berjamaah, membaca Al-Quran, kumpulkan ke dalam kalbu kita untuk senantiasa ridho Allah Tuhan kita, kemudian kita ridho bahwa Islam agama kita, dan kita ridho mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kehidupan kita. Alhamdulillah. Berikutnya bagaimana beliau memberikan teladan supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah. Beliau memberikan pedoman yang sangat praktis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Kenapa paling banyak manfaatnya itu penting? Karena manusia yang baik, manusia yang berguna adalah yang banyak manfaat bagi yang lain. Siapa manusia yang paling banyak manfaatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita pun yang sekian ribu tahun yang lalu, ya 1445 ditambah mungkin sebelum itu 40 tahun, 50 tahun Rasulullah SAW lahir di alam dunia ini, kita mendapatkan cahaya kenabiannya. Dari kita ucapkan kita salawat sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad Mustafa, ya Sayyidil Mursalin, memberikan teladan kepada kita, menembus ke dalam hati kita, terbukalah kalbu kita sehingga kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita menjalankan syariat sesuai dengan bimbingan beliau. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan ketika kita berbagi manfaat, tentunya kita ada umur. Dan ketika ada umur, seperti apa kita memanfaatkan umur tersebut? Ada yang sudah 50, 60, 70, 80, 90. Alhamdulillah ya, Bapak saya ini masih ada. Ini beliau baru saja selesai sholat subuh. Melaksanakan sholat subuh sendiri, mandiri, tanpa bimbingan orang lain, dari mulai wudhu sampai dengan menyiapkan segala sesuatunya. Dan usia 90 tahun, insya Allah masih sehat walafiat. Kita yang hari ini sudah melaksanakan berjamaah, mudah-mudahan bisa mendapatkan kesempatan umur yang panjang. Tetapi jangan lupa, umur yang panjang yang bagaimana yang bagus? Khairun nas mangpola umuruhu, yang panjang umur, wahasuna amaluhu, hasan amalnya, baik Anda amalnya. Amal yang baik adalah yang nanti berakhirnya dengan husnul khatimah. Kapan Bapak Ibu mau husnul khatimah? Terserah masing-masing, karena masing-masing sudah ada takarannya. Kalau mau duluan, maka silahkan. Saya belakangan nggak apa-apa. Kalau memang saya harus belakangan, maka Bapak Ibu duluan juga nggak apa-apa. Gitu ya, insya Allah. Tapi pastikan bahwa ketika kita menjalankan ibadah ini,
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Perbaiki kehidupan kita dengan menjadi amalan yang terbaik di antara kalian, yaitu apa? Membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya, atau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar mengajar tentang Al-Qur'an. Bapak Ibu, ada yang nanya ke saya, "Om, gimana kalau belajar Al-Quran? Mencari nafkah gimana?" Kalau orang belajar Al-Quran pasti mencari nafkah. Karena Al-Quran menyuruh untuk mencari nafkah di surat Jum'ah. Ya. Selesai sholat Jum'ah, fangtashiru, silahkan menyebar. Ya, untuk ikhtiar. Ya, menyebar, lari ke sana, lari ke sini. Ulah ngajedog wae. Ya, jangan kuulen. Jadi umat Islam yang membaca Al-Quran pasti dia akan bergerak, pasti dia akan giat, pasti dia akan punya semangat untuk mencari nafkah dan berikhtiar. Mencari nafkah dan berikhtiar bukan mencari rejeki, karena rejeki tidak usah dicari, karena sudah ada dan pasti dan tidak akan tertukar. Tapi mencari nafkah itu ibadah kepada Allah untuk mendapat rahmat Allah, agar rejeki yang didapat oleh kita halalan thayyiban dan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini sangat diperlukan bagi diri kita, karena tidak sedikit yang masih aktif dulung kaditu kadieu sampai melupakan sholat, lupa kepada hal-hal yang wajib. Apalagi yang sudah pensiun, sok loba alasan, ya, loba alasan, alasannya nyeri cangkeng, nyeri culang, nyerinya loba alasannya, ya, sehingga untuk menjalankan ibadah dengan sempurna selalu banyak alasan. Atuda abdi mah geus pangsiun, atuda abdi mah nyeri hulu, atuda abdi mah kolesterol, atuda abdi mah jantung, atuda abdi mah stroke. Tidak ada atuda. Kudu nama orang yang bertakwa menyebutnya sok sanajan saya sudah pensiun, sok sanajan saya sekarang nyeri cangkeng, sok sanajan saya nyeri sirah, sok sanajan saya nyeri huntu, sok sanajan saya kalingsir, sok sanajan saya rematik, tapi saya harus tetap ibadah kepada Allah. Karena apa? Allah lah tambatan hati kita. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncullah semangat di dalam diri kita, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bagi kita tentunya diberikan kesempatan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, berbagi dengan sesama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, kita belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amal. Sampai dengan hari ini kita panjang umur. Minimal sampai hari ini kita masih hidup. Insya Allah besok kita mohonkan untuk hidup terus dan mendapatkan kesempatan hidup dalam keadaan beramal soleh. Nah, untuk hal ini ya ada satu rangkaian ayat lagi yang belum saya baca, yaitu surat Al-Hasr mulai ayat ke-18 sampai ke-24. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di Jinten sudah hafal ya surat Al-Hasr ayat ke-18 sampai ke-24. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sok neng. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Terus ashabun nari ashabul jannah humul faijun lau anjalna hadal quran ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Terus wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Terus wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaimun azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musyawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal aliyyul salah. Nah, ini kalau terlalu cepat kan jadinya begini. Harusnya baca Qur'annya. Surat Al-Hasr ayat 18 sampai ayat ke-24 ya. Jadi ketika kita ingin belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, tentunya jangan lupa
Saya kemarin mendapatkan pencerahan bahwa sebaik-baik membaca Al-Quran itu adalah bukan yang ditalar, tetapi yang dibaca. Artinya mata ikut beribadah, telinga juga ikut beribadah. Dibaca, dilihat, dan digumamkan. Nah, dikeraskan, ya, dikeraskan. Kemudian kita juga usahakan ada yang mendengar. Jadi kurang bagus kalau sesoranganan. Tentunya nggak masalah. Tapi kalau bisa ada yang memperhatikan, ada yang sebelah membaca, sehingga kita ketika salah, kita bisa memperbaiki kualitas bacaan kita sehingga makin menjadi bacaan yang lebih baik. Nah, ketika hal itu terjadi, maka jangan lupa kita juga upayakan untuk berbuat yang terbaik, bacaan Quran kita yang terbaik. Ya, kadang ada yang terburu-buru, kadang ada yang tidak sempurna, baik secara makhrajnya ataupun sifatul hurufnya. Kemudian usahakan juga kita bisa memahami makna demi makna. Nah, dari yang rangkaian surat Al-Hasr 18 sampai 24 ini, surat Al-Hasr ini surat ke-59. Bagi yang masih ingin buka silahkan. Surat 59, 18 sampai ke 24. Kalau kesulitan baca Qur'annya, ambil handphonenya, tinggal klik. Nah, ya langsung muncul surat Al-Hasr. Tulis di pencarian surat Al-Hasr 18 sampai 24. Maka akan dengan mudah muncul di situ. Kemudian berikutnya apa yang bisa kita ambil lagi? Bahwa tadi ayat yang dibaca, rangkaian ayat pertama, rangkaian ayat yang dibaca di pembukaan surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 atau 2 ayat. Ya. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadid. Ya. Nah, ini lagi lupa ya. Nah, kalau lupa segera buka. Nah, di sini ada surat Al Nah, maaf ya. Kita buka dulu. Ini sengaja saya memberikan kesempatan kalau kita lupa, kalau kita tidak ingat, segera kembali kepada Al-Qur'annya atau kepada mushafnya. Ini juga bagian dari ikhtiar bahwa ternyata ketika kita memegang mushaf, kecenderungan untuk keliru atau berbuat salah itu akan dikurangi dibanding dengan kita tanpa membaca mushaf. Jangan-jangan wal asri larinya nanti ke apa namanya watini gitu, atau kuliah kuliah tidak ketemu lakum dinukum waliyadinnya. Ini yang banyak di apa namanya dijadikan bahan ceramah. Jadi ketika kuliah keliling-keliling terus nggak ketemu-ketemu ya. Nah, dan artinya itu adalah sebuah keadaan di mana pada saat itu kita tidak menemukan mana sih gitu ya ujungnya dari surat apa namanya tadi surat Kul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Nah, baik, yuk kita baca surat Al-Ahzab ayat ke 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Di ayat ini perhatikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik, ya, perkataan yang benar. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu cirinya adalah berkata benar. Kalau bahasa sekarang santun, berkata sekarang sopan. Sopan itu artinya sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kadarnya, ya, sopan. Dan tentunya hal ini bisa kita praktekkan. Kemudian di ayat 71-nya, niscaya Allah, maka kepada orang yang bertakwa dan berkata benar, bertakwa dan berkata benar. Lagi sulit nyari orang yang model begini sekarang, ya. Apalagi kalau di pengadilan. Yang mulia, maaf saya lupa, padahal dia ingat. Yang mulia ingatnya gini-gini-gini, padahal dia tidak begitu, ya. Ini hati-hati. Karena kesaksian palsu atau menjadi saksi palsu, bersumpah palsu, itu akan menjadi penghuni neraka. Sekarang yang di sini yang disebut adalah katakanlah perkataan yang benar.
niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Jadi orang yang berkata benar, dilandasi ketakwaan, dia pasti akan diberikan kesempatan Allah untuk memperbaiki perilakunya. Jadi akhlaknya makin baik. Akhlaknya makin baik artinya dia baik itu dalam artian gampang memberi bantuan kepada orang lain, dia juga memaafkan, dia apa namanya tidak emosional, dia selalu penuh pertimbangan, dia selalu bijak, dan tentu saja ini adalah kualitas kemanusiaan yang baik, dan dia selalu berbuat sesuatu dilandasi oleh firman-firman Allah dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beramalnya pasti pakai ilmu. Kemudian kalau sudah berilmu, dia pasti ada keinginan untuk mengamalkan. Dan untuk hal ini tidak mudah, sekali lagi, tidak mudah sekarang nyari orang yang semacam itu. Bahkan kita pun mungkin masih jauh dari orang yang dikatakan sebagai berkata benar, bertakwa, dan orang yang berkata benar dan bertakwa pasti dia itu orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu kita lihat apakah dia beramal atau tidak. Kenapa? Banyak orang yang sekarang punya ilmunya tapi tidak mengamalkan. Tahu ilmunya zakat, tahu ilmu sodako, tahu ilmu wakaf, tahu ilmu haji, tahu ilmu sholat, tapi dia tidak menjalankannya atau tidak sempurna melaksanakannya. Nah, tahu bahwa emosi itu menimbulkan detak jantung yang tidak aman atau yang menimbulkan emosi yang tinggi sehingga kalau darah tinggi bisa menimbulkan stroke atau penyakit lainnya, atau ngelenggem, nahan emosi atau mendiamkan diri dalam keadaan tugena, hatinya tidak nyaman, maka akan menimbulkan penyakit liver, atau membiarkan perut kosong dalam keadaan yang tidak terkendali, tidak karena puasa akan menimbulkan penyakit mah. Itu juga banyak yang tahu, tetapi karena tidak mengamalkannya maka akan jadi kerusakan. Kerusakan itulah yang namanya penyakit. Dan yang paling rusak penyakit di dalam diri manusia itu ada 3 katanya. Yang pertama kutil, yang kedua kudis, yang ketiga kurap. Nah, ini yang penyakit yang berbahaya. Tapi bukan berarti kudis penyakit kulit, kurap penyakit kulit, kutil penyakit kulit, bukan. Yang dimaksud dengan kudis, kutil, dan kurap adalah penyakit hati, yaitu kurang disiplin, kurang teliti, dan kurang rapi dalam berbuat sesuatu atau kurang tertib. Nah, kurang disiplin, ibadah seharusnya waktunya dijaga, tempatnya dijaga, kebersihan dijaga, dia tidak lakukan. Kemudian kurang rapi. Nah, kurang rapi, dia beribadah harusnya tertib, harusnya berurut, harusnya sesuai tajwidnya kalau ngaji umpamanya, maka dia tidak lakukan. Kemudian kutil, kurang teliti, bahwa seharusnya dia berbuat sesuatu teliti. Sehingga sekarang kalau saya perhatikan di pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi, itu ya, 3 penyakit itu muncul di para koruptor yang alhamdulillah sebagian sudah ditangkap dan sebagian lebih banyak lagi yang belum ditangkap. Ya, koruptornya, karena pembuktian membutuhkan saksi dan bukti yang cukup. Sementara sekarang korupsi itu kan banyak yang bersifat berjamaah sehingga saling melindungi, saling menutupi. Karena apa? Masing-masing kebagian. Alhamdulillah ya. Kok tahu Pak Ya tahulah gitu ya. Jadi artinya apa? Ketika dalam keadaan manusia kurang rapi, kurang disiplin, dan kurang teliti, ini menimbulkan jiwa-jiwa korup dalam diri. Tidak teliti, tidak rapi, tidak disiplin, menimbulkan jiwa korup. Jiwa korup kalau seandainya ada harta negara makan diambil. Kenapa Pak tidak termasuk yang korupsi? Ya karena tidak mengurus harta negara. Ngurus harta sendiri aja belum bisa ya, dan karena hartanya cuma sedikit. Jadi ya begitulah ya. Berikutnya adalah yang harus diperhatikan di sini di ayat ke-71. Kembali kepada ayat 71 surat Al-Ahzab, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Jadi orang yang takwa dan orang yang berkata benar atau yang sopan itu akan diperbaiki kualitas amalnya menjadi santun. Ilmunya bertambah, amalnya baik menjadi santun. Tentunya ini dilandasi iman dan takwa. Iman, takwa, dan ilmu serta amal inilah yang menjadi kunci sukses manusia. Iman dan takwanya kuat, ilmunya bagus, amalnya bagus, maka ini akan menjadi orang yang solihnya. Kalau imannya kuat, ya imannya kuat, amalnya sedikit, nah, ilmunya sedikit, maka cenderung akan ada kecenderungan menjadi sufi yang mengasingkan diri. Nah, jangan sampai terjadi ya. Kemudian ada juga yang imannya tipis, ilmunya banyak. Nah, imannya tipis, ilmunya banyak, kemudian amalnya banyak, maka akan menjadi orang yang biadab. Ilmunya banyak, ya, amalnya banyak, tapi tidak ada iman. Cerminan manusia model begini adalah Haman.
penasihat militer sekaligus penasihat kerajaan, penasihat istana dari Firaun. Apakah ada Haman yang model sekarang? Silahkan nilai sendiri. Apakah di istana kita ada Haman atau tidak? Ya. Yang kedua adalah orang yang banyak amalnya sehingga jadi hartanya banyak, tapi dia sedikit sekali ilmunya karena dia tidak tahu bahwa harta yang banyak itu sebenarnya tidak akan dibawa, dan harta yang banyak yang baik itu adalah disedekahkan atau diwakafkan atau dimanfaatkan di jalan Allah, fisabilillah. Tapi dia tidak lakukan itu. Ya, itulah yang namanya Qarun. Nah, Qarun itu adalah hartanya banyak, ya, karena amalnya banyak. Kemudian juga dia termasuk manusia yang uh, mendapatkan kesempatan untuk jaya di zaman Fir'aun. Apakah hari ini Korun banyak? Insya Allah banyak. Hartanya banyak, tetapi dia tidak beriman dan juga tidak berilmu. Sehingga lebih banyak dipakai bagi-bagi hanya untuk kepentingan waktu pemilu saja. Ada nggak yang begini? Ya, silakan kita cek diri sendiri. Ketika pemilu orang itu baik, segala dibagikan. Ya, bahkan ada yang bagi anak, bagi ini, bagi ono, bagi ini, gitu ya. Ada yang lempar-lempar, ada yang secara sembunyi-sembunyi, ada yang pakai angpau. Nah, itu tujuannya hanya untuk mendapatkan kursi, mendapatkan kesempatan untuk dipilih oleh orang lain. Setelahnya pemilu sepi, sekarang sepi. Bahkan kurban juga hari ini berkurang dibanding tahun-tahun yang lalu. Pada kemana yang kemarin waktu pemilu itu bagi-bagi sembako, bagi-bagi angpau? Lalengitan. Nah, artinya apa? Jiwa-jiwa korun melekat dalam diri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang berpenyakit korun dan berpenyakit Haman. Ingat, ilmunya Haman tinggi, tapi dia amalnya digunakan untuk yang tidak baik, hanya menjadi penasihat untuk Firaun. Kemudian amalnya Korun banyak sehingga hartanya banyak, tapi ilmunya rendah sehingga dia hanya memanfaatkan hartanya untuk kepentingan dianya sendiri, bukan untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya Haman dan Korun berilmu, dan dia dua-duanya banyak hartanya karena amalnya dipakai untuk tidak baik, yaitu mendukung Firaun. Sementara ada di situ yang namanya bertakwa, berilmu, beriman, namanya Musa alaihi salam. Moses kalau kata orang-orang barat, ya. Musa alaihi salam, dia ilmunya tinggi, ketakwaannya tinggi, dan amalnya baik sehingga dia selamat dalam keadaan yang terbaik menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel tentunya Bani Israel yang solehnya, yang hari ini mengaku diri sebagai Israel, itu adalah termasuk kategori yang dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Buktinya apa? Dia tahu bahwa agama Islam itu baik. Dia tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Nah, jadi sok tahu malah. Jadilah orang-orang yang sekarang membunuhin orang-orang Palestina. Naudzubillah. Kemudian ada juga yang perlu kita ketahui bahwa di sini di ayat ke-71, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Jadi orang yang bertakwa dan orang yang berkata benar, dia akan diperbaiki amalnya dan juga diampuni dosanya. Nah, apalagi yang diminta dari Allah? Amal diperbaiki berarti kita mendapat rahmat Allah, ya. Kemudian kalau dosa dibersihkan, diampuni, itu adalah mendapat magfirah Allah, rahmat dan magfirah. Dua-duanya kita dapat. Alhamdulillah kalau kita bertakwa dan berkata benar, berkata baik, berkata jujur. Tidak pernah bohong. Kalaupun bohong, cepat minta maaf. Ini hati-hati para suami yang sering bohongin istrinya, ya. Kan sekarang lagi banyak istri-istri yang senang dibohongin suaminya. Kang, coba lihat langsing ya, katanya kan gitu di depan kaca. Coba lihat ya, bagus ya. Ya kita ngomong aja lah, iyalah langsing, iyalah bagus gitu. Kenapa? Ya itulah kalau disebut tidak langsing, tidak bagus juga malah jadi ngamuk. Daripada ngamuk, udahlah demi keamanan, persatuan dan kesatuan. Maka kita katakan, iya bagus Neng, gitu aja ya. Pugu-pugu mungkin nara rumpang, ya baju dan sebagainya gitu ya. Anggap aja itu sebagai bagian dari kebohongan yang kita mintakan kepada Allah untuk diampuni, karena untuk menyenangkan seorang istri atau seorang istri yang diminta oleh suaminya, coba nih lihat akan kuat enggak nih ototnya, bilang aja kuat lah gitu, meskipun mungkin udah letoy. Nah, ada yang begitu enggak Kang Ahmad? Kira-kira ada enggak? Ya, alhamdulillah ini ada Bu Hilda, Bu Irin, ya. Silahkan jawab masing-masing. Nah, di akhir dari surat Al-Ahzab ayat ke-71 ini, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ya, kalau kata cucu saya, kemenangan yang besar.
Wow, kemenangan yang besar, ya disebutnya fauzan azima. Kemenangan yang besar itu adalah yang dimaksud adalah di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dimasukkan ke dalam surga Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Siapa mereka? Orang yang bertakwa dan yang menjaga lisannya dengan sebaik-baiknya. Karena Rasul berpesan, sebaik-baik manusia adalah yang mampu menjaga lisannya dan juga menyelamatkan orang lain dari lisannya dan tangannya. Ya, nah, disuruhnya kita itu dijaga lisan dan tangan dari berbuat tidak baik kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, hari ini tentunya kita berniat ke dalam kalbu kita, ke dalam jiwa kita. Yuk kita sama-sama perhatikan bahwa ayat-ayat yang kita baca hari ini, pertama surat An-Nisa ayat pertama. Ya. Yang kedua surat Ali Imran ayat 102. Yang ketiga surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Yang keempat surat apa tadi? Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 70 ayat 18 sampai dengan ayat ke-24. Di surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24, kita itu dalam rangka mengamalkan apa yang disampaikan Rasul, mangtola umuruhu wahasuna amaluhu. Itu di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sini tegaskan bahwa berbekallah kalian ya dengan bekal takwa dan siapkan diri untuk nandur, beramal untuk bekal di hari esok. Hari esok artinya bisa dalam esok pengertian hari ini di dalam dunia, untuk esok hari kita tetap harus berbekal keimanan, ketakwaan, dan bisa juga diartikan sebagai hari esok adalah hari kiamat, di mana kita hanya akan mengandalkan amal itulah dan ketakwaan itulah yang akan menjadi penolong kita. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita dalam kehidupan, dalam keadaan hidup di dunia, ingat bahwa umur kita itu terbatas, ada batasnya. Dan umur kita itu ketika sampai pada ujungnya, kita tidak bisa perpanjang atau tidak bisa perpendek. Dua, kita harus ingat bahwa kewajiban dalam diri kita masing-masing ada. Dan ketika menjalankan kewajiban, sandarkan diri pada ketakwaan. Bisa mendapatkan yang terbaik dari kehidupan ini, yaitu amal yang soleh. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami bahwa kita ini dalam kehidupan diberikan rezeki, dan rezeki itu sudah pasti cukup, gak bakal tertukar dan tidak akan kurang, karena Allah lah yang akan memberikan rezekinya, dan ketika rezeki itu habis jatahnya dari Allah, maka pada saat itulah kematian kita. Rezeki dalam artian mendapatkan ilmu, mendapatkan kesempatan beriman, mendapatkan kesempatan makan minum sesuatu yang baik, dan juga kita bisa berbagi dengan sesama. Berikutnya adalah yang harus selalu kita pahami, di akhir surat An-Nisa ayat pertama disebutkan innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita dan sangat memelihara kita. Beliau Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa dia selalu mengawasi kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengilmui bahwa Allah mengawasi kita? Apakah Allah itu banyak? Tidak. Penguasaan Allah itu bahkan sampai tahu apa yang berdenyut di dalam hati kita. Ya alimama fisyudur, ya Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam hatiku. Jadi meskipun kita baru berniat, Allah sudah tahu. Alimama fisyudur akhridna ya Allah minadulumatilan. Yuk kita pastikan bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam keadaan yang penuh dengan kesadaran bahwa Allah lah yang maha mengetahui. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan, dan mari kita sama-sama ikuti bagaimana kita hidup dengan sebaik-baiknya dengan satu modal, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah.